Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak, teman-teman. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kinerja keperawatan atau penilaian kinerja keperawatan yang kita lakukan bersama di RSCM. Adapun subjudul dari pembahasan kita pada materi ini, dari mulai pendahuluan, dasar kebijakan, kemudian definisi dari penilaian kinerja dan tujuannya, kemudian ciri dari penilaian kinerja yang objektif dan subjektif, serta pelaksanaannya di RSCM. Setelah mengikuti materi ini, teman-teman semuanya diharapkan akan mampu melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan panduan yang berlaku. Dengan indikator hasil belajar, teman-teman akan dapat menyebutkan definisi dan tujuan dari penilaian kinerja, menyebutkan unsur penilaian kinerja, melakukan penilaian kinerja kepada staf keperawatan, dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan pasien di rumah sakit adalah kinerja kita, staf keperawatan. Staf keperawatan merupakan tenaga inti yang penting perannya dalam menjalankan pelayanan keperawatan, sehingga diharapkan selalu meningkatkan kinerjanya. Untuk itu perlu adanya sistem evaluasi kinerja yang objektif dan menggambarkan hasil kerja staf keperawatan. Ini merupakan dasar kebijakan yang melatar belakangi dari penilaian kinerja. Yang pertama dari mulai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di dalam pasal 28 disebutkan bahwa praktek keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, dan standar profesi, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Kemudian di pasal 29 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas perawat harus secara bertanggung jawab. Kemudian di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit tercantum di dalam pasal 13 ayat 3 bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Kebijakan lainnya ada di Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2014, dan saat ini sudah perbaharui ya di Permenpan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Keperawatan. Standar akreditasi rumah sakit yang membahas terkait penilaian kinerja, yaitu ada di SQI 3, kemudian SQI 5, dan SQI 13-14. Memang di dalam standar tersebut tidak eksplisit disebutkan bagaimana penilaian kinerja atau indikator kinerjanya, tetapi untuk keperawatan tetap mengacu pada penilaian kinerja stafnya. Nah, ini definisi dari penilaian kinerja, ada beberapa yang disampaikan oleh para ahli. Penilaian kinerja itu merupakan penampilan atau hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang staf dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Nah, kinerja ini menurut Ilyas tahun 2002 dan Haryati tahun 2014, kinerja itu penampilan hasil karya individu secara kuantitas dan kualitas. Kemudian kinerja juga eksekusi dan tindakan dan pemenuhan janji atau permintaan. Kemudian penilaian kinerja ini membandingkan penampilan kerja dengan standar atau prosedur yang ditetapkan. Tujuan dari penilaian kinerja untuk memelihara dan mempertahankan kompetensi perawat sesuai area kerjanya, melindungi pasien untuk mendapatkan pelayanan keperawatan dari tenaga keperawatan yang kompeten dan meningkatkan serta menjamin keselamatan pasien. Kemudian sebagai alat pembinaan dan pengembangan bagi staf keperawatan. Jadi kita bisa melihat dari hasil kinerja dari staf keperawatan sebagai dasar
untuk kita melakukan pembinaan dan pengembangan. Kemudian untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pemberian penghargaan kepada staf. Kemudian penilaian kinerja juga menjadi salah satu motivasi dari staf untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan bagi perencanaan pengembangan staf keperawatan. Berikut ini ciri dari penilaian kinerja yang objektif. Ya. Jadi, sebuah penilaian kinerja yang objektif itu harus jelas sasaran dan tujuannya. Kemudian menggunakan istilah yang mudah dipahami. Jadi indikator-indikator yang ditetapkan itu hendaknya harus mudah dipahami dan dilengkapi dengan definisi operasional sehingga dapat dipahami oleh masing-masing penilai dan staf yang dinilai. Kemudian penilaian kinerja yang objektif juga harus dapat menetapkan sasaran perilaku dalam pelaksanaan kerja dan harus dapat menunjukkan kelebihan dari setiap individu staf keperawatan. Nah, kalau tadi ada yang objektif, ada juga yang subjektif. Nah, ini yang berusaha untuk kita hindari penilaian kinerja yang subjektif, ya. Beberapa kali kita bisa melihat penilaian kinerja yang cenderung memberi penilaian negatif pada staf yang tidak disukai atau sebaliknya. Kemudian ada lagi yang penilaian kinerjanya ini ekstrim, jadi cenderung menilai rata bagi semua staf. Jadi kalau dibilang staf yang rajin dan tidak rajin, staf keperawatan yang berinovasi atau tidak, maka penilaiannya dibuat rata sama. Kemudian yang sifatnya subjektif juga si penilainya ini bersikap lunak dan murah hati kepada yang dinilai. Kemudian bersikap keras dan pelit. Nah, ini ciri-ciri penilaian kinerja subjektif yang mesti kita hindari. Sistem dari penilaian kinerja yang berlaku di rumah sakit kita, ini dari mulai kita membuat atau menyusun suatu uraian ya, tupoksi dari masing-masing jabatan ya, yang mengacu pada kewenangan dan jabatan fungsional. Kemudian ditetapkan sasaran kinerja perawat. Ini untuk penilaian kinerja yang mengacu pada penilaian yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil ya, bahwa harus ada sasaran kinerja pegawai setiap tahunnya. Kemudian yang ongoing ini penilaian kinerja yang dilakukan di rumah sakit yang dinilai juga oleh atasan langsung. Terdiri dari unsur kuantitas dan kualitas. Dari situ nanti akan ada feedback dari hasil penilaian kinerja dan dari hasil ini harus dilakukan tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya itu berdasarkan hasil dan ini menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian insentif. Kemudian bahan pertimbangan juga untuk melakukan memberikan pembinaan atau pengembangan dari staf keperawatan. Tim penilainya ini berjenjang ya sesuai dengan jabatannya. Jadi tim penilai bisa dari perawat primer atau preceptor bagi yang perawat baru, kemudian kepala ruangan, pengawas dan dari bidang pelayanan keperawatan. Nah, sistem penilaiannya ini kita upayakan berjenjang agar lebih objektif dan lebih dapat menggambarkan kinerja dari masing-masing individu. Ya, karena langsung dilihat oleh senior langsung yang ada di atasnya. Ya. Dan penanggung jawab dari penilaian kinerja ini untuk tingkat ruang rawat itu oleh kepala ruangan, tingkat unit oleh pengawas keperawatan atau tingkat instalasi ya. Kemudian penilaian ini dilakukan tadi ya secara berjenjang terutama untuk penilaian yang berbasis kompetensi. Waktu dari penilaian untuk kuantitas ini dilakukan setiap bulan. Nanti indikatornya ada di slide berikutnya. Kemudian kualitas kerja dilakukannya setiap semester. Dan ini yang ongoing. Ongoing itu maksudnya adalah diobservasi, diamati, diperhatikan oleh atasan langsungnya,
berupa perilaku atau sikap. Ini menjadi bahan pertimbangan pada saat menetapkan skor penilaian khususnya untuk yang di kualitas kerja. Nah, ini indeks kinerja individu yang berlaku di rumah sakit kita. Untuk perawat, maksimal penilaian atau indeks kinerjanya ini di 1,1 atau dengan skor lebih atau sama dengan 105. Dan yang paling rendah adalah indeks kinerjanya di 0,6 atau kurang dari 65. Tapi selama yang kita amati ya dari evaluasi kinerja staf keperawatan, sangat jarang yang mendapatkan nilai yang paling rendah ini. Paling rendah itu 0,8 rata-rata. Dan kalau penilaiannya di bawah atau sama dengan 0,8, ini nanti akan ditindaklanjuti oleh komite keperawatan. Nah, ini unsur dari penilaian kinerja, terdiri dari kuantitas kerja, kualitas kerja, dan penunjang profesi. Nah, untuk indikator kinerja kuantitas, ini dibedakan dari masing-masing jenis jabatan keperawatan. Khusus untuk kuantitas kerja, hanya dari jenis jabatannya saja, belum mempertimbangkan dari level kompetensi. Nah, untuk level kompetensi nanti dipertimbangkan pada saat indikator kualitas kerja. Nah, ini indikator kinerja kuantitas untuk perawat pelaksana, yaitu jumlah pasien yang dirawat atau jumlah jam operasi, kemudian jumlah tindakan keperawatan yang dilakukan. Kemudian juga untuk perawat pelaksana yang sudah ada di level PK2 minimal, maka mereka akan diberikan indikator juga, yaitu jumlah supervisi tindakan keperawatan dan praktik berbasis sistem yang dilakukan oleh perawat dengan level PK di bawahnya. Dan ini juga berlaku untuk perawat primer. Kemudian untuk perawat primer yang dirawat inap, ada dua indikator ya selain tadi yang jumlah supervisi, yaitu jumlah asuhan keperawatan atau care plan ya yang dilakukan oleh perawat primer. Kemudian keikutsertaan dalam ronde medik dengan DPJP atau visit pasien dengan dokter atau ronde keperawatan. Lalu untuk perawat primer dirawat jalan, ini indikatornya jumlah review rekam medik atau open medical record review yang berjumlah minimal 5 rekam medik yang direview setiap bulannya. Kemudian untuk perawat primer di ruang tindakan, yaitu jumlah verifikasi catatan keperawatan perioperatif dan keselamatan operasi. Jadi ini khas-khas dari masing-masing jenis jabatan dan jenis ruangan dibedakan, sehingga tujuan untuk penilaian yang lebih objektif dan sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh setiap jenis keperawatan dapat lebih bisa dievaluasi. Kemudian ini untuk indikator kinerja kuantitas bagi kepala ruangan. Ya, ini pun dibedakan dari setiap jenis ruangannya. Dari mulai yang rawat inap, kepala ruangan memiliki indikator jumlah hari perawatan pasien. Kemudian di kepala ruangan yang dirawat inap, dirawat jalan, dan ruang tindakan, ini punya indikator juga rapat koordinasi yang dihadiri. Lalu jumlah ronde manajemen keperawatan di ruangan. Kemudian keikutsertaan dalam ronde medik dengan DPJP, dan ini khusus untuk yang kepala ruangan dirawat jalan, jumlah pasien yang menunggu dilayani perawat dalam waktu kurang dari 2 jam. Kemudian untuk kepala ruangan di ruang tindakan, jumlah realisasi operasi atau tindakan pasien yang sudah terjadwal. Dan untuk kepala ruangan IGD, indikator kuantitasnya adalah jumlah pasien yang pindah ke ruang rawat kurang dari 4 jam dan dari reservasi atau kurang dari 4 jam pasca operasi. Kemudian ada lagi untuk clinical care manager. Ini indikator kinerja kuantitasnya ada 5. Yang pertama jumlah pasien yang dirawat, kemudian jumlah tindakan keperawatan, kemudian melakukan telaah atau diskusi dan tindak lanjut kasus sulit atau spesifik dalam asuhan keperawatan, kemudian jumlah konsultasi asuhan keperawatan, ya,
ICCM sudah menerima, terutama untuk yang spesialis. Kemudian jumlah bimbingan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh clinical care manager. Kita masuk ke kinerja kualitas. Ya, ini kinerja kualitas ini kalau di standar itu disebutkan bahwa ongoing professional performance evaluation atau PPE. Ya, walaupun dilakukan setiap penilaiannya ini setiap semester laporannya, tapi penilaiannya ini ongoing. Ya. Nah, untuk yang asuhan keperawatan ini dievaluasi kompetensi atau evaluasi tindakan keperawatan dengan target 2 tindakan per bulan. Ya. Adapun skornya nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian untuk indikator dari pengetahuan, ini untuk saat ini diambil dari capaian SKP dari pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yaitu minimal 4 SKP setiap tahunnya, dan 1 SKP didapat dari uraian dari tugas kita sebagai pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan. Kemudian indikator kualitatif lainnya adalah practice based learning. Nah, ini indikatornya kita ambil dari diskusi refleksi kasus, ya, dengan buktinya berupa self reflection dengan menggunakan tahapan GIPS, ya. Nah, ini sudah mulai dilakukan secara rutin dan sudah mulai semarak, ya, diskusi kasus atau diskusi refleksi kasus yang dilakukan di ruang-ruang rawat. Kemudian indikator terkait sistem best practice yaitu diambil dari kepatuhan prosedur atau standar yang berlaku. Nah, indikator-indikatornya ini berbeda untuk masing-masing ruangan dan juga mempertimbangkan level kompetensi setiap staf keperawatan. Lalu untuk clinical care, hasil dari clinical care, ya, hasil dari asuhan klinis kita, asuhan keperawatan kita, ini berupa indikator outcome asuhan keperawatan. Ya, yang juga ini dibedakan untuk setiap level kompetensi. Jadi untuk level PK1 punya indikator clinical care yang berbeda dengan level PK2. Dan bukan hanya level PK yang membedakan, tetapi juga area kompetensinya. Jadi level PK2 di anak akan beda indikator clinical care-nya dengan di level PK2 medical. Bedah. Gitu, ya. Kemudian ada lagi di dalam standar itu untuk kinerja kualitas berupa komunikasi dan profesionalisme. Nah, ini belum dinilai untuk saat ini, sedang dalam tahap pengembangan dari tim di pelayanan keperawatan, SDM, dan di Ibu Hasih. Kemudian untuk dokumen dari penilaian kinerja kualitatif ini akan sangat digunakan, ya, bermanfaat digunakan sebagai kelengkapan portofolio yang digunakan pada saat kenaikan level kompetensi. Nah, bagaimana tadi di dalam kita melakukan evaluasi pelaksanaan tindakan keperawatan? Ya, ini menjadi salah satu indikator kita masukkan di dalam indikator kualitatif, ya, karena kita menilai kualitas dari tindakan yang dilakukan. Ya, ini formulanya jumlah item atau tahapan tindakan yang dilakukan dengan tepat dibagi jumlah seluruh item atau tahapan tindakan dikali 100%. Jadi contohnya, misalkan seorang preseptor akan menilai preseptinya tindakan melakukan oral hygiene. Di dalam SPO atau checklist observasinya, di bawah tindakan oral hygiene itu ada 20 misalnya. Kemudian yang dicapai dilakukan dengan benar ada 18. Nah, jadi nanti 18 dibagi 20 dikali 100%. Nah, itu hasilnya nanti berapa persen? Nah, kriteria penilaiannya kalau lebih atau sama dengan 90% sampai 100%, ini skornya 5. 80 sampai 89% nilainya 4, 70 sampai 79% nilainya 3, 60 sampai 69% nilai 2, dan kalau kurang dari 60% nilainya 1.
Kemudian unsur lainnya tadi sudah kuantitas, kualitas. Unsur yang lain adalah unsur kinerja penunjang profesi. Ya, ini tidak ada di penilaian kinerja untuk tenaga administrasi, tetapi untuk tenaga staf keperawatan kita dapat indikator penunjang profesi. Nah, didapat dari mana saja? Dari kegiatan ilmiah berupa penyusunan buku, pedoman, atau sebagai narasumber, sebagai instruktur, sebagai panitia kegiatan ilmiah keperawatan. Kemudian penunjang lainnya adalah publikasi, baik itu nasional atau internasional. Ya, kenapa publikasi? Kalau penelitian saja bagaimana? Nah, kalau penelitian saja tanpa publikasi ini tidak bisa dikonsumsi atau kurang manfaatnya untuk orang banyak. Sehingga kami putuskan untuk publikasi baik nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya ya untuk kinerja penunjang profesi yaitu menyusun perangkat uji. Ini bagi asesor ya, ada keuntungan bagi asesor. Kalau dia menyusun perangkat uji, kemudian melaksanakan asesmen, rekomendasikan, itu akan mendapatkan poin di penunjang profesi. Atau mitra bestari yang melakukan kredensial dan rekredensial. Kemudian ada tugas tambahan terkait program mutu dan keselamatan pasien, yaitu mengikuti pembahasan root cause analysis atau RCA, lalu menyusun PDSA, dan menjadi tim monitoring dan evaluasi mutu asuhan keperawatan. Nah, untuk mendapatkan akses penilaian penunjang profesi, ini ada syaratnya, yaitu kinerja utamanya, yaitu kinerja kuantitas dan kualitas, harus mencapai nilai 95, atau kalau dibilang ini istimewa, itu atau 1. Jadi kalau masih kurang dari skornya 95, maka tidak akan mendapatkan akses untuk penunjang profesi. Jadi nanti dikunci di dalam sistem penilaiannya. Nah, ini sebagai penutup, penilaian kinerja yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan motivasi staf keperawatan dalam memberikan pelayanan dengan tujuan utama peningkatan mutu, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Demikian pembahasan kita terkait penilaian kinerja staf keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.